Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber pertama, yaitu Sinta Ramadhani Cantika. langsung saja kita mulai. Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Saya menyukai pelajaran PPKN Mengapa? karena kan di kondisi politik sekarang yang sedang memanas, dengan saya mempelajari PPKN dan penjelasan guru yang jelas, saya bisa mengetahui mengapa terjadinya kondisi politik yang memanas itu. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam belajar PPKN tersebut? Pernah, tepatnya ketika disuruh menghafal ini itu. Oh, terus gimana cara kamu belajar supaya kamu lebih mudah memahami pelajaran itu? Saya lebih suka mendengar dan melihat guru saya menjelaskan dan langsung memperagakannya. Kamu lebih suka belajar dengan cara apa sih? Melihat gambar, simbol, atau praktek? Saya lebih suka praktek, karena dengan praktek saya lebih mudah memahami suatu pelajaran. Bagaimana jika dalam sebuah penjelasan? Bisa juga sih, tapi akan sedikit sulit bagi saya untuk memahami pelajaran tersebut. Apa yang paling membantumu dalam mempelajari pelajaran tersebut? Penjelasan atau praktek? Praktek. Kalau guru PPKN di SMA ini sukanya pakai metode apa sih? Penjelasan dan juga memberikan contoh-contoh yang membuat saya lebih mudah mengerti dalam pelajaran tersebut. Kalau praktek pernah? Belum sih. Suasana apa yang paling kamu suka dalam proses belajar? Tenang tapi tidak terlalu tenang. Apakah kamu mudah mengingat materi pelajaran yang diajarkan dalam media gambar? Sedikit mudah untuk mengingatnya. Apakah guru-guru di SMA ini sudah memberikan media gambar dalam proses pembelajarannya? Sudah ada beberapa guru yang melakukannya. Pelajaran apa yang mudah dipahami jika menggunakan media gambar? Pelajaran biologi. Karena kan ketika kita mempelajari suatu organ tubuh, kita memerlukan gambar untuk mengetahui di mana letak-letaknya. Seperti silem terletak di mana gitu. Apakah materi yang diberikan guru lebih mudah dipahami daripada materi dari buku? Dari guru lebih mudah dipahami, karena jika dari buku kita harus sulit untuk memahami dari buku intinya. Keributan yang terjadi di kelas apakah bisa mengganggu proses konsentrasimu dalam belajar? Bisa, karena sulit memahami sesuatu dalam kondisi yang tidak kondusif. Apakah kamu suka berpartisipasi aktif dalam proses diskusi kelompok? Suka sekali, karena dengan diskusi kelompok di situ saya bisa menyuarakan apa pendapat saya. Jika kamu belajar, kamu mudah memahaminya dengan cara apa? Mempelajari contoh soal yang diberikan guru, dan saya akan mencari soal lain dan melihat contoh soal tersebut. Seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu wawancara untuk narasumber pertama kita. Terima kasih untuk saudari Sinta Ramadhani Cantika telah menyempatkan waktunya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke narasumber kedua. Selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kedua kita. Di sini saya sudah bersama dengan saudara Pangindoman. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi pelajaran apa sih yang paling kamu sukai di sekolah? Pelajaran yang saya sukai adalah pelajaran agama. Bagaimana tanggapan kamu tentang pelajaran agama itu? Pelajaran agama sih mudah dimengerti, karena sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam belajar pelajaran agama itu? Ya, terkadang saya mengalami kesulitan dalam pelajaran agama tersebut, apalagi gurunya memberi hafalan yang mungkin agak panjang seperti itu. Gimana sih cara kamu belajar supaya kamu lebih mudah memahami pelajaran itu? Cara saya belajar dengan cara menonton video atau mencari ke media lainnya. Kalau guru agama di SMA ini menggunakan media apa? Biasanya media proyektor dengan melalui video dari YouTube atau video lainnya. Apakah kamu mudah mengingat materi pelajaran yang diajarkan dalam bentuk gambar? Ya, karena mudah diingat karena kita sudah terbiasa melihat gambar tersebut.
Apakah guru-guru di SMA ini sudah melakukan pembelajaran dengan media gambar? Ya, sering. Pelajaran apa sih yang mudah dipahami jika menggunakan media gambar? Pelajaran yang mudah dipahami itu biasanya biologi, karena apabila kita belajar biologi itu harus melalui gambar, karena akan melalui penjelasan di mana letak tulang atau sel-sel yang ada dalam tubuh ataupun pada hewan. Apakah materi yang diberikan guru lebih mudah dipahami daripada membaca buku? Ya, karena kalau kita kebanyakan membaca itu mungkin bosan atau merasa mengantuk. Apakah keributan yang terjadi di kelas dapat mengganggu konsentrasi belajarmu? Kalau ganggu sih iya, tapi terkadang tidak. Apakah kamu suka berpartisipasi aktif dalam proses diskusi kelompok? Ya, sangat suka sih, karena dapat melatih cara kita berbicara. Apakah kamu juga suka praktek dalam suatu materi? Suka sih, karena kalau kita praktek itu mungkin akan terbiasa dengan hal tersebut, jadi kita tidak terlalu bingung apabila menghadapinya ke depannya. Mungkin itu saja wawancara saya dengan narasumber kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan narasumber yang ketiga. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang ketiga, yaitu dengan saudari Novi Fitiani. Langsung saja, materi apa sih yang kamu suka di SMA ini? Materi yang saya suka di sekolah ini adalah sejarah Indonesia. Bagaimana tanggapan kamu tentang materi itu? Tanggapan saya tentang materi itu kan sejarah Indonesia. Jadi membahas sejarah-sejarah masa lalu Indonesia, perjuangan para pahlawan. Seperti itu. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam mempelajari sejarah Indonesia itu? Nah, terkadang saya merasa kesulitan untuk memahami atau menghafalkan nama-nama para pahlawan yang terdahulu atau juga tahun kejadian. Gimana sih cara kamu belajar agar lebih mudah memahami materi itu? Cara saya belajar agar mudah memahami materi itu dengan membuka video-video pembelajaran atau dari YouTube, dari Telegram, atau dari media-media yang lain. Apakah kamu mudah mengingat materi jika dalam bentuk gambar? Mudah karena lebih efisien menggunakan gambar daripada hanya berbicara saja. Apakah guru-guru di SMA ini sudah menerapkan media gambar dalam proses pembelajarannya? Sudah, mungkin dominasi guru yang ada di SMA ini sudah melakukan dengan media gambar. Pelajaran apa sih yang mudah dipahami jika dalam media gambar? Pelajaran biologi. Karena kan kita harus mengingat atau menghafalkan bagian-bagian tubuh, anatomi, atau juga struktur dalam tubuh kita itu lebih jelas kalau ditampilkan lewat gambar atau lewat video. Apakah media yang diberikan guru lebih mudah diingat daripada membaca buku? Ya, materi yang dijelaskan dulu itu lebih mudah diingat. Kan kalau kita hanya membaca buku kan hanya materi saja, lebih kalau dijelaskan guru itu lebih jelas dan lebih paham. Apakah keributan yang terjadi di kelas dapat mengganggu konsentrasi belajarmu? Bisa. Saat saya misalnya kan saat menghafal itu sangat mengganggu konsentrasi belajar. Apakah kamu suka berpartisipasi aktif dalam proses diskusi kelompok? Saya sangat suka berpartisipasi dalam diskusi kelompok karena di situ saya dapat mengeluarkan argumen-argumen saya dan memberi saran dan juga menyatukan pendapat dari beberapa orang menjadi satu. Apakah kamu suka mengerjakan soal-soal yang belum pernah kamu kerjakan? Saya suka terkadang, tapi sesuai pelajaran yang saya sukai. Jika kamu belajar, kamu mudah memahaminya dengan cara apa sih? Dengan cara mengulang kembali pelajaran yang tadi telah dijelaskan dulu
dengan membuka video pembelajaran dan juga mencari penjelasan-penjelasan dari Google atau dari Benli. Kamu lebih suka guru yang mengajar dengan media belajar apa sih? Saya suka guru yang belajar dengan media video pembelajaran atau praktek nyata seperti pelajaran prakarya akan membuat kotak pensil dari bahan bekas. Nah, itu akan disalurkan atau dipraktekkan oleh murid, itu lebih efisien daripada hanya dijelaskan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber ketiga kita. Mungkin hanya itu wawancara saya bersama narasumber ketiga. Selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber yang keempat. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber yang keempat, bersama dengan saudari Jarian Hasna. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama. Materi apa sih yang kamu sukai di SMA ini? Materi bahasa Indonesia. Mengapa sih kamu bisa suka materi pelajaran bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan, tidak ada rumus-rumus yang memusingkan kepala. Bagaimana sih tanggapanmu pada pelajaran itu? Asik, gurunya juga asik. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Pernah sesekali, karena seperti tugas membuat cerpen, karena susah, harus mikir cerita yang panjang. Gimana sih cara kamu belajar supaya kamu lebih mudah memahami materi itu? Secara saya memahami atau membuka buku kembali, mengulangi penjelasan dari guru yang telah memberikan kita soal-soalan atau penjelasan. Kalau guru bahasa Indonesia di sini sukanya kasih pelajaran dengan media apa sih? Penjelasan. Apakah pernah ada simbol gambar atau praktek? Sejauh ini belum pernah. Lanjut ya. Apakah kamu mudah mengingat materi pelajaran jika dalam bentuk gambar? Iya. Apakah guru-guru di SMA ini sudah memberikan media gambar dalam proses pembelajarannya? Sudah pernah. Apakah materi yang diberikan guru lebih mudah dipahami daripada materi yang kita baca sendiri dari buku? Ya, karena materi yang sudah diberi guru itu lebih disingkat. Kalau di buku itu panjang. Jadi mungkin kapasitas otak itu tidak cukup menampung. Apakah keributan yang terjadi di kelas bisa mengganggu konsentrasi belajarmu? Ya, apalagi saat sedang menghafal itu akan merusak konsentrasi dan hafalan itu akan hilang jika diganggu. Apakah kamu suka berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok? Suka, karena pendapat biasanya jika di kelompok itu mereka akan mendengarkan pendapat kita dan kita juga bisa mendengar pendapat mereka balik. Itu sangat menyenangkan. Apakah kamu suka praktek? Suka, karena itu ya praktek itu tidak membosankan, tidak seperti membaca atau yang lainnya. Contohnya praktek apa sih? Praktek seperti biologi itu bisa praktek itu jamur, mencari jamur. Juga di bahasa Indonesia itu seperti presentasi. Kamu lebih suka guru yang mengajar dengan media apa sih? Media penjelasan. Mengapa? Karena media penjelasan itu lebih jelas dan mudah dimengerti. Oke, terima kasih kepada narasumber keempat telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya pertanyakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan narasumber yang kelima. Baiklah, di sini saya sudah berada bersama narasumber yang kelima dengan saudari Febiola. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Materi apa sih yang kamu sukai di SMA ini? Materi pelajaran bimbingan konseling. Mengapa? Karena bagi saya materi pembelajaran bimbingan konseling itu sangat menyenangkan. Kita bukan hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu akademik, tapi juga secara umum dan secara mental. Apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam belajar BK? Ya, pernah. Terutama saat ada istilah-istilah yang asing didengar dan kurang dimengerti. Bagaimana sih cara kamu supaya lebih mudah memahami hal-hal yang
kamu anggap kesulitan itu? Dengan bertanya langsung kepada guru yang mengajar. Kamu lebih suka belajar dengan cara apa sih? Melihat gambar, simbol, atau dengan cara praktek? Dengan cara praktek dan diskusi kelompok. Bagaimana jika dalam media penjelasan? Apakah kamu suka? Ya, saya juga sangat menyukai media penjelasan. Kalau guru BK di sekolah ini sukanya pakai cara apa sih? Dengan cara menyuruh siswa-siswinya berdiskusi, sehingga kami bisa tukar pendapat dan mengetahui, oh, teman yang ini pendapatnya seperti ini, saya seperti ini. Jadi lebih dapat banyak wawasan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu mudah mengingat materi pelajaran jika dalam bentuk gambar? Iya, mudah. Karena dengan adanya gambar, kita tidak hanya membayangkan, tapi juga melihat secara langsung. Apakah materi yang diberikan guru lebih mudah dipahami daripada materi dari buku? Iya, mudah. Karena kalau penjelasan dari guru itu lebih mudah dimengerti, lebih banyak istilah-istilah, dan siswa akan lebih mudah memahami. Selanjutnya, apakah keributan yang terjadi di kelas dapat mengganggu konsentrasi belajarmu? Iya, sangat mengganggu. Karena saya tipikal siswa yang ketika belajar tidak suka dengan keributan. Apakah kamu juga suka berpartisipasi aktif dalam proses diskusi kelompok? Ya, sangat suka. Kalau praktek? Ya, saya sangat menyukai praktek, terutama praktek diskusi kelompok. Apakah ada lagi contoh praktek selain diskusi kelompok yang kamu sukai? Ya, contohnya seperti membuat kerajinan-kerajinan tangan, seperti papan nama dari kayu, membuat lampion, dan lain-lain. Apakah kamu suka mengerjakan soal yang belum pernah kamu kerjakan? Iya, suka. Jika soalnya memang sudah pernah dijelaskan. Karena jika belum akan sangat menguras energi untuk menyelesaikannya. Jika kamu belajar, kamu suka belajar dengan cara apa sih? Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, praktek, dan melihat video pembelajaran. Kamu lebih suka guru yang mengajar dengan media apa? Dengan media proyektor, menggunakan proyektor, menampilkan video pembelajaran yang banyak animasi. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk narasumber kelima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari wawancara pada narasumber ke-1 dapat disimpulkan bahwa ia memiliki gaya belajar campuran dari visual, auditorial, dan kinestetik. Sesuai dengan perkataannya, yaitu ia lebih suka belajar dengan cara mendengar dan melihat dari guru menjelaskan, serta langsung memperagakannya. Tetapi, ia lebih dominan dalam gaya belajar kinestetik, yaitu dengan cara praktik langsung, dengan cara menjelaskan ulang materi kepada teman yang belum mengerti. Sama seperti narasumber ke-1, pada narasumber kedua juga mempunyai gaya belajar campuran, menyesuaikan dengan metode dan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Jika pelajaran biologi, dia akan menggunakan gaya belajar visual, melihat gambar dalam materi. Begitu juga auditorial, dengan mendengar penjelasan guru, dan kinestetik dengan cara praktik kelompok. Dari wawancara pada narasumber ketiga dapat disimpulkan dia mempunyai gaya belajar campuran. Dia suka belajar dengan cara mendengar, melihat, maupun memperagakan. Tetapi dia lebih dominan dalam gaya belajar visual. Narasumber ketiga lebih suka belajar dengan cara melihat video YouTube. Dari wawancara dengan narasumber keempat dapat disimpulkan bahwa dia juga memiliki gaya belajar campuran, di mana dia bisa mudah memahami materi dengan cara mengamati, mendengar, maupun memperagakan. Sama seperti narasumber 1, 2, 3, dan 4, pada narasumber kelima juga mempunyai gaya belajar campuran. Narasumber kelima bisa memahami materi dengan gaya belajar apapun, tetapi dia lebih dominan dalam gaya belajar kinestetik, di mana dia sangat menyukai praktik dalam mempelajari sesuatu hal. Mungkin itu saja wawancara saya bersama 5 orang siswa dari SMA Negeri 1 Cempaka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.